Hai guys, selamat pagi dari kota Milan, Italia. Hari ini gue meninggalkan negara Italia, meninggalkan kota Milan untuk menuju ke negara Swiss. Negara yang lebih di atas lagi ya, kalau di benua Eropa yang tentu saja sudah terkenal dengan dinginnya. Makanya gue udah pakai 3 lapis baju, nanti tinggal pakai jaket doang. Tapi yang cukup seru hari ini gue akan coba untuk merasakan naik Bernina Express, sebuah kereta panoramik, kereta wisata panoramik gitu, yang akan berjalan dari negara Italia, tepatnya dari kota Tirano menuju ke kota Chur di Swiss. Jadi kenapa dia spesial? Karena kereta ini tuh selain dia panoramik, melihatkan view sekitar, tapi katanya juga melewati pegunungan-pegunungan salju yang ada di yang ada di negara Swiss gitu. Jadi makanya kereta ini katanya sudah cukup banyak dinaikin oleh turis-turis, menjadi salah satu destinasi wisata juga untuk kita yang berkunjung ke Eropa, terutama yang mau ke Swiss gitu. Jadi ini gue berkesempatan untuk naik itu hari ini. Jadi sekarang ini lagi mau breakfast dulu di hotel di Milan. Nanti kita kereta ke Tirano dulu ya, dari Milan itu sekitar jam 10:30 pagi. Mari kita breakfast dulu ya. Ini gue pengen coba tunjukin nih breakfastnya kalau misalnya di hotel ini tuh kayak apa ya. Cuman kalau di Eropa ini itu tuh breakfastnya ya kita tidak bisa menemui kayak di Indonesia lah, kayak ada nasi goreng, mie goreng dan lain-lain. Tentu saja breakfastnya kayak gini nih, ada daging-dagingan, terus ada ham-haman gini ya. Tentu saja ini tidak halal ya guys ya, ini ada yang pork nih. Terus ada ini juga tuh kayak semacam kue-kuean gitu-gitu. Pokoknya ala orang-orang bule lah ya, ala luar negeri gitu. Sudah sih gitu dong breakfastnya, kebanyakan kayak kue-kue gitu. Jadi definisi breakfast buat mereka tuh memang benar-benar makanan yang light banget ya, makanan yang sangat-sangat ringan gitu. Kalau kita kan kayak kadang breakfast di hotel tuh ada nasi goreng, mie goreng gitu kan. Jadi gue pengen coba breakfast dulu ya sekarang. Habis ini kita akan jalan menuju ke stasiun. Kurang lebih kayak gini breakfastnya tuh. Sosis, ada telur mata sapi setengah matang, telur oseng-oseng, English breakfast ya. Terus ada ini juga ham. Nah, kita coba ya sosis. Kita akan menemukan breakfast seperti ini tuh kalau di Eropa tuh hampir di semua hotelnya. Kalau misalnya kita nginep di hotel ya. Hamnya enak. Ya. Tapi sayangnya ini nggak halal ya. Pork. Ada daging apa? Meatball gitu ya. Gue lupa ini tadi sapi apa pork ya. Nah. Jus ini dari gue kemarin breakfast di 2 hotel selalu ada nih. Mix jus gitu. Banyak banget yang terjadi, tapi intinya dulu sekarang gue itu sebenarnya udah ada di kereta dari kota Tirano ini mau menuju ke kota Chur. Sesuai jadwal nih ya kan. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak ada Bernina Express. Intinya tadi itu banyak banget trouble yang terjadi ya. Pertama-tama gue harus bilang bahwa ternyata di Eropa ini orang-orang itu sangat-sangat tidak informatif dan tidak profesional. Banyak banget yang seperti itu, dan puncaknya itu kejadiannya yang tadi sebenarnya. Kita tuh harusnya naik Bernina Express itu tadi dari stasiun Tirano itu sekitar jam 2:30 sore. Cuman kereta dari Milan yang kita pakai itu adalah namanya kereta Trenitalia. Itu tiba-tiba ada masalah. Jadi harusnya kita berhenti di Tirano, tiba-tiba berhenti di kota lain yang namanya Lecco kotanya. Ya udah dong, gue pikir kayak oh ya udah deh, paling cuma diganti naik bus doang nih, atau at least pokoknya masih sampai ke stasiun Tirano sebelum waktunya naik Bernina, karena memang pemilihan waktu kita udah oke kok yang dari Milan menuju ke Tirano gitu loh. Karena kita harusnya nyampe si Tirano tuh jam 12:50 siang, dan
train kita Bernina itu dari Tirano itu departure-nya jam 14.24, setengah 3, artinya masih ada sekitar 1,5 jam kan. Itu masih oke dong gitu. Ternyata enggak. Sesampainya kita di Lecco itu ya, keretanya itu tuh udah chaos. Orang-orang dari tren Italianya, company-nya itu nggak ada yang bisa ditanya. Kita tanya kayak, ini kita mau ke Tirano, kita harus kemana? Terus dia ngelempar, oh, coba tanya teman saya gitu. Dan kita diarahin naik bus gitu. Ada banyak bus tadi yang udah ngetem, istilahnya udah nunggu di stasiunnya Tirano itu, di stasiun Lecco. Dan kayaknya mereka tuh sebenarnya udah siap buat nampung penumpang-penumpang yang dari tren Italia ini gitu loh. Cuman informasinya tuh sangat-sangat gak jelas dan juga mungkin masih chaos banget ya, karena mungkin mereka juga nggak expect kali ya akan ada trouble seperti ini. Tapi sebagai rencana mitigasi pun mereka tuh nggak ada gitu. Secara rencana itu mereka nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener parah banget. Akhirnya kita tadi udah sempet make sure ini bus yang ke Tirano gitu, kata salah satu petugasnya. Oke, kita naikkan bus tersebut lah gitu. Akhirnya jalan, ternyata busnya itu berhenti lagi di sebuah kota gitu. Pertama yang gue bingung, kenapa nggak busnya itu langsung ke Tirano? Padahal hampir semua penumpang yang ada di bus tersebut itu tuh tujuannya sama dengan kita, mau ke Tirano Station. Dan tadi kita udah ngobrol dengan beberapa orang juga yang di sana, mereka pun juga menyayangkan dan mereka kayak kesel banget. Katanya ini tuh kita banyak ketinggalan kereta, kita banyak yang jadwal juga nggak sesuai jadinya. Jadi sama kayak gua lah gitu problemnya. Setelah turun di tempat kedua itu yang benar-benar parah banget. Kita kayak ditelantarin gitu. Jadi benar-benar kita diturunin sama sopirnya. Dan bahkan tadi ada satu orang dari perusahaannya yang ikut sebenarnya, tapi dia tuh juga pas kita diturunin tuh kayaknya dia juga main cabut aja gitu sama supirnya. Kita benar-benar gak dikasih arahan apa-apa, gak dipandu, gak dituntun. Kita ditelantarin di sana. Akhirnya kita harus nungguin bus lain untuk nyampe di tempat tersebut, di stasiun tersebut. Dan akhirnya setelah ada satu bus kita nyampe, akhirnya itu semuanya menyerbu bus tersebut, kayak mohon ayo ini kita semua pada mau ke Tirano, nih gitu. Kita ditelantarin gitulah. Akhirnya sampai supirnya pun juga kayaknya kewalahan karena dia kayak nggak nyangka akan ada penumpang sebanyak ini gitu loh yang mau naik bus dia ke Tirano semua tujuannya. Itu benar-benar chaos banget sih. Kita benar-benar kayak nggak ada yang punya clue sama sekali apa yang terjadi. Ditelantarin gitu aja sama tren Italia. Kayak harusnya kan seenggak-enggaknya kalau memang ada problem oke lah, tapi kayak mereka mandu mereka nuntun kita yang mau ke stasiun Tirano gitu. Kayak apalagi di sini bahasa Inggris juga susah banget gitu. Jadi kita ngobrol pakai bahasa Inggris pun juga tadi sama supirnya juga susah banget, gak ada yang ngerti gitu. Jadi akhirnya kita harus merelakan Bernina Express karena tadi kita dari si tempat kedua itu yang jaraknya masih sekitar setengah jam ke Tirano, itu tuh kurang lebih baru berangkat jam 2 siang, sedangkan waktu tinggal 20 menit untuk ngejar Bernina Express gitu. Dan akhirnya sekarang udah sampai di keretanya nih. Ini keretanya sebenarnya perusahaannya dari si Bernina juga. Tadi kita udah ngobrol sama orangnya. Cuman kata dia kalau Bernina Express itu cuman ada 1 kali sehari untuk keberangkatannya, yaitu di siang itu lah, sekitar jam 1 sampai jam 2. Nah kalau hari ini kebetulan adanya di jam 2, setengah 3 siang. Jadi kata dia, mau nggak kamu naik kereta nih, gak apa-apa, tetap bisa pakai pas kamu. Naik keretanya rutenya sama kayak kayak Bernina Express. Tapi bedanya ini bukan panoramic train dan nggak bisa merasakan experience kayak Bernina. Kan kalau Bernina tuh bagusnya adalah kita bisa merasakan kayak keluar jendela, foto-foto, melihat ini atapnya tuh panoramik gitu. Oh bisa? Ini nggak panoramik lagi. Bernina ini kaca. Ternyata ini masih bisa dibuka aja. Oke lah, masih bisa dibuka, tapi maksudnya kayak nggak panoramik aja gitu. Dan kalau Bernina kan kayak benar-benar experience yang oke banget kan gitu. Jadi ya udahlah. Tapi sebenarnya di sini udah rutenya sama. Sebenarnya ini udah gua nggak masalah sama sekali sih. Cuman yang disayangkan tuh itu sih, kayak bener-bener sebuah pengalaman yang nggak mengenakan banget sih gitu. Kayak gue baru tahu ternyata di sini luar negeri yang gue tahu selama ini pemikiran itu kayak ini pasti lebih bagus daripada Indo nih gitu kan. Ternyata nggak juga gitu, bahkan lebih mending kita gitu.
kita masih banyak orang yang bantu di stasiun. Di sini kayak benar-benar nggak ada. Gila sih emang, benar-benar kacau. Ya udah nih, sekarang coba kita nikmatin aja perjalanannya. Coba gua tunjukin aja ya seperti apa pemandangannya, karena ini rutenya sama kayak Bernina, tapi kita nggak dapetin kaca gitu. Ini guys, pemandangannya seperti ini nih kurang lebih. Kita kayaknya naik gunung gitu ya. Kita kayaknya naik gunung gitu. Dari bawah sana menyusuri pegunungan-pegunungan yang ada di Swiss katanya sih. Melewati beberapa pegunungan gitu. Wow. Tuh sebenarnya ini sih oke juga sih setelah dipikir-pikir ya. Karena ini bisa dibuka juga itunya. Apa namanya? Jendelanya tuh. Cuman bedanya nggak ada panoramik aja, jadi kayaknya sih nggak seburuk itu sih sebenarnya, nggak seburuk itu. Cuman yang gue sayangin itu aja sih, kayak lack of information dan juga profesionalismnya di sini tuh ternyata kurang. Tadi kita benar-benar dibikin panik sih, lari-larian, gear koper, itu aja sih. Tapi kayak setelah dipikir-pikir ini masih ya udahlah, ini sama aja sih, mantap juga. Wow, bagus banget pemandangannya. Bener-bener muterin gunung ini kita guys. Wow. Dan dia emang sengaja bisa dibuka jendelanya karena pasti kita pada norak seperti ini. Wow, kita benar-benar ngelewatin pegunungan salju ya. Ini kereta dari tadi benar-benar naik guys tuh. Dari bawah situ jalur itu benar-benar muter ya. Ke atas sini ngelewatin pegunungan salju. Wow, dia juga sebenarnya jalan itu nggak kenceng, dia tuh pelan jalannya. Karena memang mungkin medannya itu tidak memperbolehkan kereta ini untuk jalan kenceng gitu loh. Karena naik dan juga lika-liku. Keren. Mantap banget sih ini. Tuh, yang paling keren tuh kalau view-nya tuh keretanya lagi belok gitu tuh. Ya. Sekarang ini juga BTW kita udah meninggalkan Itali. Tadi di Tirano tuh benar-benar perbatasannya Itali, dan ketika naik kereta ini melewati pegunungan ini udah masuk ke Swiss nih. Udah mulai masuk ke negara Swiss. Kaki tangan gue. Ada pedesaan juga di bawah tuh. Oh, ya keren banget. Gokil, saljunya makin tebel nih. Bener-bener kita melewati tumpukan-tumpukan salju ya, kereta ini. Mantap banget sih relnya. Wow. Sebenarnya kita udah di atas gunung ya. Udah bener-bener naik banget ini. Jadi kayak benar-benar relnya tuh ngiterin aja sebenarnya, muterin gunung, lama-lama nyampe Swiss tiba-tiba. Bisa gitu ya. Artinya kan rel ini dibuat apa namanya tuh, benar-benar menyusuri gunung gitu tuh. Wah, keren banget. Wow. Wih.
Gokil sini pemandangan ini, keren banget. Ya udah nggak apa-apa lah ya, nggak Bernina mah sama aja ini sebenarnya. Cuma bedanya ini nggak ada panoramanya, tapi ini bisa kaca bisa dibuka. Wush, ada tiang, harus hati-hati. Wih, gila. Wih, lihat tuh di bawah. Wow, keren banget. Tuh, kalian bisa ini nggak sih, kayak memperhatikan gitu nggak sih? Speednya itu tuh pelan sebenarnya. Kereta ini pelan banget speednya. Jadi kira kayak gue ngeluarin muka keluar gini sebenarnya juga nggak terlalu dingin sih sebenarnya, karena anginnya nggak terlalu kenceng. Wih, ini kita lagi berhenti sekarang nih. Gila, ini nggak tahu ini stasiun apa ya ini depannya. Cuman lihat viewnya guys, gokil. Seandainya bisa turun gitu ya, turun 10 menit dikasih foto gitu, mantep banget cuy. Kayaknya itu stasiun deh, ada orang yang di situ tapi kayak nggak tahu buat kemana itu ya. Tuh, gokil sih. Katanya kita sekarang lagi berada di ketinggian 2253 meter di atas permukaan laut, dan sudah memasuki bordernya antara negara Italia dan juga negara Swiss. Wow, gila, gokil. Gak bisa berhenti mengagumi keindahannya sih, keren banget lah. Kereta ini dari tadi ada beberapa stop gitu, nanti kita akan stop di mana ya gue lupa, cuman sekitar setengah jam lagi harusnya kita sudah turun dan ganti kereta gitu. Cuman ini benar-benar experience yang mantap banget sih. Sekarang kita lagi transit nih di stasiun di kota Pontresina. Jadi di antara apa namanya tuh, Tirano dan juga mau ke Chur, itu ternyata di pegunungan-pegunungan seperti ini tuh ada kota-kota kecilnya guys. Ini gue ngos-ngosan banget karena tadi gara-gara koper dari situ tuh kacau. Kayak gini nih kota ini, lucu ya. Tuh, ini kereta kita udah datang BTW, baru mau gue shoot. Kurang lebih seperti inilah. Jadi di sini udah bersalju, cuaca minus 11 derajat Celcius. Gila. Ini kereta kita sekarang, jadi kita mau masuk dulu ya. Banyak orang-orang yang mau main ski guys di sini. Tuh. Ya emang pegunungan Swiss, apalagi kalau nggak mau main ski ya. Pada bawa alat ski semua. Oke guys, sekarang kita lagi transit di kota namanya Samedan ya. Itu kereta kita ke Chur jam 5.15 sore. Ini kota kalau dari sekilas gitu ya. Ngomong apa sih, susah banget ngomongnya karena dingin. Kalau dari sekilas gue lihat dan gue amati nih, cuman dari stasiun, kota ini tenang banget sih. Wow, tuh, ini tuh kayak ada perumahan-perumahan gitu. Oh, ini keretanya nih. Ini keretanya guys, udah datang guys. Oke, jadi sekarang kita akan naik dulu. Nanti mungkin gue akan langsung closing aja di sini ya. Mungkin di kereta atau di Chur nanti, karena ini udah malam, jadi udah nggak terlalu kelihatan juga pemandangannya. Mari kita naik dulu. Guys, lucu banget nih, kita sekarang dalam kereta menuju ke Chur kan. Keretanya tuh beda lagi. Yang di sekarang ini, itu tuh ada tempat main buat anak-anak tuh. Jadi kayak satu gerbong sendiri, dia ada tempat mainnya gitu tuh. Lucu banget keretanya. Anak-anak pada main tuh. Sorry. Tapi kita hampir mau duduk di situ karena kita kira kayak, oh ini tempat duduk kayak gini nih. Enggak, ternyata itu gerbong untuk anak-anak. Nah, ini yang gerbong biasanya nih, gerbong normalnya guys. Ternyata ya. Oke, jadi kita naik kereta dulu sekarang ke arah Chur ya. Oke guys, jadi sekarang gua akhirnya udah nyampe di Chur ya. Jadi gua salah bilang aja. Pas denger announcement di kereta ternyata bilang Chur itu Chur, kota Chur. Nah,
Habis ini gue tinggal perjalanan sekali lagi nih dari kota Kur ke kota Zurich. Disitulah gue akan tinggal untuk 2 malam ke depan di Swiss. Jadi kurang lebih seperti itu aja vlog kali ini. Emang ada drama sih, emang ada drama yang sangat-sangat tidak mengenakan hari ini. Kita harus bikin panik-panikan, ditelantarin kayak gitu sama tren Italia ya, si perusahaan keretanya, dan gak kejar Bernina Express. Tapi pada akhirnya tetap oke juga sih, karena mendapatkan pengalaman yang hampir serupa dengan Bernina Express, tapi bedanya cuma kayak nggak ada panoramik view-nya doang, tapi bener-bener yang lainnya gue bilang sama sih harusnya ya. View-nya sama, bisa buka jendela juga. Tadi juga kayaknya gue juga udah cukup oke sih mendapatkan footage-nya bagus-bagus gitu tadi. Semoga kalian juga masih bisa menikmati footage-nya. Jadi at least buat gue dibalik semua tragedi yang terjadi hari ini, tapi masih ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Vlognya untungnya masih jadi juga. Naik, jadi bukan naik Bernina Express ya, tapi naik kereta dengan pemandangan cantik dari Italia menuju ke Swiss gitu. Jadi semoga kalian juga bisa enjoy nontonnya. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog kali ini, dan kita ketemu lagi berarti di video gue yang berikutnya. Bye bye.